Kembali lagi di channel Rumah Tanaman, berbagi informasi, tips, dan tutorial seputar tanaman. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan dimana cara melakukan seleksi percabangan pada bonsai cendrawasih. Dukung terus channel ini dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih teman-teman. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu bahan bonsai cendrawasih koleksi saya teman-teman. Nah, sebelumnya ini saya sudah melakukan pengawatan teman-teman pada cabang pertama teman-temannya. Kita mencari, maksudnya bukan cabang tapi batang teman-teman. Jadi kita mencari gerak dasarnya dulu di awalnya teman-teman. Nah, di sini saya membuang cabang-cabang yang tidak perlu teman-temannya. Ini kita lihat pertama. Nah, saya buang. Nah, ini juga saya buang agar menunjukkan batang yang sudah kita kawati sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bentuknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, inilah kira-kira gambaran gerak dasar dari bahan bonsai saya teman-teman, yang pada saat dilakukan pengawatan pertama teman-teman pada batang teman-teman. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit teman-teman. Ini adalah salah satu bahan bonsai yang cukup lama perkembangannya. Jadi jenis cendrawasih itu memang cukup lama perkembangannya teman-teman, dari segi pembesaran batang, cabang, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, ini di sini saya akan melepaskan kawat sebelumnya teman-teman yang saya sudah kawati, karena ini sudah cukup lama juga teman-teman saya berikan kawat, belum saya lepas teman-teman. Nah, ini saya lepaskan dulu kawatnya. Nanti di sini saya akan menunjukkan cara pemilihan seleksi percabangan teman-teman ya. Jadi di tujuan saya di sini saya akan mencari cabang-cabang utama terlebih dahulu untuk melakukan pengawatan keduanya teman-teman. Jadi banyak mungkin yang kita buang ranting-rantingnya teman-teman. Yang agak menyulitkan kita itu karena cabang dan ranting pada bonsai cendrawasih itu ukurannya hampir sama teman-teman. Nah, di sini saya akan memulai teman-teman melepaskan kawat pada batang bonsai cendrawasih teman-teman. Di sini kemarin saya memakai kawat nomor 6 ya teman-teman ya. Ukuran nomor 6 atau nomor 5 kemarin itu. Jadi ini agak cukup keras saat pelepasan teman-teman. Jadi di sini harap hati-hati agar pada saat pelepasan kawat cabang tidak patah atau batang tidak patah teman-teman. Karena di sini kita bisa lihat ukuran batang itu tidak terlalu besar teman-teman di meternya. Jadi karena kerasnya kawat itu yang kita jaga itu, harap berhati-hati agar tidak patah pada saat pelepasan kawat itu cabangnya atau batangnya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat itu setelah kita lepaskan kawat
itu geraknya sudah bisa kita lihat teman-teman, udah memang sudah gimana ya, maksudnya sudah memang pas, dia tidak goyang lagi teman-teman. Jadi sudah tetap walaupun dilepas kawat tidak balik lagi pada bentuk semula teman-teman ya. Jadi gerak dasarnya itu melengkung meliuk, memberikan kesan yang lebih ekspresif ya teman-teman ya. Nah ini ada juga sedikit kawat juga pada bagian cabang-cabang di atas itu teman-teman, kita lepas juga ya. Jadi memang perlu diingat juga teman-teman, ketika nanti kita pada saat pengawatan ranting itu mohon diperhatikan teman-teman ya, agar tidak terlalu lama teman-teman, karena pada bonsai cendrawasih ini bisa terdapat juga mati ranting teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan, perlu dicek sebulan sekali kalau memang pada saat pengawatan ranting teman-teman. Nah ini dah bentuknya teman-teman, setelah kita lepaskan kawat teman-teman ya. Liukan sempurna teman-teman. Nah memang ukuran batang yang masih kecil teman-teman, memang ya maklum, karena memang bahan ini cukup sulit pertumbuhannya teman-teman, lambat pertumbuhannya. Jadi kalau kita punya bahan bonsai cendrawasih yang ukurannya diameternya itu bisa 1 jari jempol saja, itu sudah cukup bagus teman-teman, itu sudah cukup besar teman-teman. Apalagi ada yang lebih besar dari situ ya, itu harganya pun bisa lebih mahal teman-teman, karena memang ini keunikannya pertumbuhannya cukup lama. Tapi memang struktur dari cabang, batang, nah cendrawasih memang memiliki keunikan sendiri teman-teman daripada bonsai-bonsai lain. Apalagi dari segi ranting-ranting dan daunnya teman-teman. Ukuran daun yang lebih kecil membuat kesan padat pada saat bonsai cendrawasih ini sudah menjadi bonsai teman-teman. Maaf ya teman-teman, ada suara pesawat lewat. Inilah dia bentuknya teman-teman kira-kira. Jadi di sini kita pilih saja teman-teman. Saya akan memilih ini cabang-cabang yang tidak perlu. Jadi kita prioritaskan cabang yang akan kita lakukan pengawatan selanjutnya. Jadi kita buang teman-teman, baik ranting-ranting yang tidak perlu. Tujuannya kenapa? Itu akan mempermudah kita saat pengawatan teman-teman. Karena kita, kalau teman-teman bisa lihat ini terlalu banyak ranting dan cabang, bagi pemula ini sangat membingungkan nanti ke depannya teman-teman. Jadi kita seleksi saja cabang-cabang prioritas yang akan kita kawati. Nah jadi yang tidak kita perlukan itu kita buang. Tidak perlu takut teman-teman, nanti akan tumbuh lagi cabang-cabang baru, terus baru. Yang penting gerak dasar dan bentuk awal sudah kita dapatkan dulu dari percabangan pertama teman-teman ya. Itu juga cara menurut saya lebih memudahkan para pemula untuk melakukan seleksi percabangan teman-teman. Jadi memang harus dicari yang prioritas dulu. Kita tidak perlu semua harus kita wati. Jadi kita cari beberapa cabang yang prioritas, itu kita biarkan, dan cabang-cabang yang tidak perlu itu kita buang. Nah, kita cari beberapa cabang, itu nanti akan dilakukan pengawatan selanjutnya. Nah ini saya buang sebagian teman-teman ya.
dukung terus channel ini teman-teman agar semakin berkembang teman-teman, dan saya tetap semangat dalam membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi teman-teman, dan kita bisa saling dan sama-sama belajar teman-teman dalam dunia tanaman ini teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman bisa lihat juga itu cabang di bawah ada yang saya buang, jadi saya kecilkan lagi. Itu memang sengaja teman-teman, karena kenapa, kedepannya saya akan melihat bentuk dulu, bentuk setelah pengawatan pertama. Jadi nanti kalau memang kira-kira itu tidak cantik yang di cabang pertama itu, mungkin kemungkinan akan saya buang. Jadi kita akan menerapkan gaya bunjin mungkin teman-teman ya. Jadi kita akan pakai atasannya saja, tapi itu kita lihat ke depannya teman-teman, karena ya semua pandangan bonsai itu berbeda-beda teman-teman, tergantung cara pandang si pembuatnya teman-teman. Jadi tidak ada benar salah, yang intinya gitu teman-teman ya, tidak ada benar salah pada dunia bonsai. Jadi itu tergantung pada cara pandang si pembuat bonsainya teman-teman ya, karena seni itu tidak bisa diukur dari benar atau salah. Nah ini saya coba memilih teman-teman ya, karena bagi pemula mungkin agak ribet ini teman-teman ya. Sebenarnya saya pun juga pemula, agak ribet karena terlalu banyak cabang-cabang, dan ukuran cabang dengan ranting itu tidak jauh berbeda. Jadi itu juga yang membuat kita bingung dalam pemilihan cabang dan rantingnya teman-teman. Yang lebih besar, yang prioritas itu yang kita tinggalkan. Jadi ukuran yang hampir sama dengan ranting atau memang bentuk alurnya tidak kita perlukan, ya kita buang saja. Nah ini hampir nampak gambarannya teman-teman, yang mana telah saya lakukan seleksi percabangan teman-teman ya. Nah ini dia, semakin kita bersihkan, tidak seperti tadi yang terlalu banyak cabang dan daunnya teman-teman ya. Ini yang saya pertinggal, ini ada beberapa cabang prioritas yang akan dilakukan pengawatan selanjutnya teman-teman ya. Ini dia bentuknya teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah itu cabang-cabang yang cukup besar, yang sudah lebih gemuk daripada cabang lainnya, itu yang saya tinggalkan teman-teman. Nah ini itu teman-teman bisa nampak kan. Cuaca hampir mulai gelap ya teman-teman ya, jadi perubahan terang kecahayaan itu sudah berbeda teman-teman. Nah ini dia, jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir kalau dari daunnya jadi botak atau gimana gini, karena ini memang di dunia bonsai itu biasa ya. Daun itu akan tumbuh lagi, ranting itu akan tumbuh lagi, dan cabang-cabangnya teman-teman. Jadi kita harus berani berkreasi untuk mencoba teman-teman ya. Yang penting teman-teman, di sini tujuan saya setelah saya melakukan tahap pertama kemarin itu pengawatan pada batang agar mendapat alur yang meliuk. Nah, dan kedua, untuk memudahkan bagi teman-teman yang juga pemula sama seperti saya, kita cari dulu cabang prioritasnya. Setelah dapat cabang prioritasnya, bentuknya sudah dapat, baru kita cari cabang selanjutnya dan ranting, dan kita lakukan perantingan. Jadi itu lebih memudahkan teman-teman, karena kalau belum nampak gerak dasar dan bentuknya, kita akan susah teman-teman menentukan bentuk dan melakukan pengawatan pada cabang-cabang.
Nah, inilah dia hasilnya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa di subscribe, like, dan komen teman-teman. Tetap dukung channel ini agar tetap semangat dalam membuat video selanjutnya.